Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan pertama melalui surat Rasul Paulus kepada Titus, kita mendengar banyak nasihat-nasihat baik untuk berbagai kelompok orang. Dan yang menarik untuk saya renungkan bersama adalah ketika Paulus mengatakan terhadap orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya menguasai diri dalam segala hal. Mengapa orang muda menjadi salah satu perhatian Paulus dengan nasihat utama untuk mengingatkan orang-orang muda agar dapat menguasai diri dalam segala hal. Sebagaimana kita ketahui bahwa orang muda memiliki semangat yang begitu membara dalam memperjuangkan sesuatu. Apabila semangat ini disalahgunakan, maka hasilnya pun akan tidak baik. Itulah sebabnya mengapa penting dalam pendampingan dan pendidikan generasi muda mesti mendapat porsi yang lebih besar agar orang muda kita tidak salah langkah, agar orang muda kita tidak tersesat. Banyak menjadi bukti dalam sejarah pun juga dalam sehari-hari ketika orang muda hanya ingat diri, maka yang terjadi adalah ia akan terjerumus ke dalam aneka kegiatan yang justru merusak diri, terutama ketika datang godaan-godaan dari teman-teman sejawat yang sulit untuk ditolak sehingga membuatnya akhirnya harus ikut dalam masa atau tenggelam dalam arus. Inilah yang mesti kita selalu ingatkan kepada generasi muda yang barangkali lalai atau tidak sadar bahwa mereka sedang terbius dalam kebiasaan-kebiasaan yang merugikan diri sendiri. Hal lain pula, biasanya orang muda hanya mementingkan kesenangan sesaat, di mana mereka berusaha untuk mencari hiburan-hiburan yang menyenangkan hari ini tanpa memikirkan konsekuensi di hari-hari esok. Maka tak jarang orang-orang muda, ya tidak semua, tapi sebagian besar yang saya perhatikan, kurang mempersiapkan diri dalam menghadapi masa depan, terutama dalam membangun rumah tangga. Banyak dari antara mereka kemudian kaget bahwa tanggung jawab sebagai orang tua atau dalam membentuk keluarga itu ternyata tak seindah yang dibayangkan. Maka sebagai orang yang telah terlebih dahulu lahir, kita patut senantiasa mengingatkan kepada mereka bahwa ya, hidup mesti digunakan sebaik-baiknya untuk melakukan hal yang sebaik-baiknya pula. Bahwa dalam semangat muda ada rasa penasaran akan hal ini itu, tidak berarti harus diwujudkan dalam hidup mereka, namun menjadi pelajaran bersama untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Sehingga kita kemudian dibawa dalam pesan Yesus antara majikan dan hambanya, di mana kasih mesti menjadi satu pegangan agar kehidupan bersama dapat terjalin, bukan hanya menguntungkan salah satu pihak, tapi menyelamatkan semua orang. Inilah yang diperjuangkan oleh Yosafat ketika ia kemudian menjadi imam Katolik dan berusaha untuk menyatukan gereja Katolik Roma dan Ortodoks, karena ia yakin bahwa kasih Kristus itu hanya satu, maka kebenaran pun juga satu, sehingga kebersatuan dalam ikatan iman adalah suatu keniscayaan yang mesti diwujudkan. Meskipun ia harus mengorbankan nyawa, ia tak lekang, ia tak gentar
Ia selalu berusaha karena ia yakin apa yang ia imani adalah suatu yang baik dan benar. Seandainya orang-orang muda banyak yang memiliki semangat seperti Yosafat, tentu orang tua, para pemimpin keagamaan tidak terlalu pusing memikirkan mereka. Namun itulah orang-orang muda, kita harus tetap sabar dan setia dalam mendampingi mereka agar mereka dapat menjadi pewaris iman dan juga generasi penerus yang dapat membawa gereja kita menjadi lebih baik. Semoga bersama Santo Yosafat dan juga pesan bacaan suci hari ini menyemangati kita dalam karya pelayanan kita masing-masing. Amin.